Halo, halo, halo. Shalom, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Amin. Berjumpa lagi dengan Enci Ika Fitri dalam Bina Anak pelajaran yang ke-26. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru, Kitab Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Kita akan belajar bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa mohon pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kunci tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan belajar lagi tentang pribadi-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus turun bagi kami, agar supaya kami boleh mengerti apa yang mau disampaikan, apa yang kami mau belajar saat ini. Tuhan Yesus, ampuni salah dosa kami. Ini kami yang siap mau belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sudah siapkan Alkitabnya? Kita akan baca bersama-sama sekali lagi dalam Kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul, pasal 6 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-15. Ya, dengan judul tuduhan terhadap Stefanus. Kita mulai ya adik-adik. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus yang menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka memajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus orang Nazaret itu akan merubahkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikian pembacaan Alkitab kita kali ini. Enci Ika mau sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar kalian semua? Enci Ika berdoa semoga semua ada dalam tubuh yang sehat, kuat, dan bahagia tentunya. Ya, kalaupun ada yang kurang sehat, Enci Ika berdoa semoga cepat sembuh ya, amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, Stefanus adalah salah satu dari 7 diaken yang dipilih, yang penuh dengan iman dan Roh Kudus ya. Tapi Stefanus juga dia aktif dalam pengajaran-pengajaran kesaksian ya, yang melibatkan mujizat ya, tanda-tanda yang ajaib ya. Nah, adik-adik, Stefanus ini dia orangnya berani menghadapi tekanan dan bahaya demi kebenaran. Sebelum lebih jauh lagi, Enci mau jelaskan apa itu mati martir ya. Martir mungkin sebagian adik-adik yang ada di rumah sudah tahu DP arti, tapi ada juga yang mungkin belum tahu. Jadi Enci Ika mau kasih tahu. Jadi adik-adik, itu martir adalah orang yang rela menderita atau rela mati memperjuangkan itu kebenaran agama ya. Nah, dalam kisah Stefanus yang kita akan belajar bersama-sama saat ini, menceritakan dalam Kisah Para Rasul ini seorang murid Yesus yang penuh dengan kuasa dan karunia, yang melakukan banyak mujizat dan tanda ajaib di antara orang banyak ya. Namanya adalah Stefanus. Apa adik-adik namanya? Stefanus. Ada yang nama Stefanus? Ya. Nah, Stefanus juga ini adik-adik dikenal karena keberaniannya dalam memberitakan Injil. Meskipun hal itu membuatnya berhadapan dengan masalah
ya di kota Yerusalem. Stefanus bukan hanya murid biasa adik-adik, tetapi dia juga penuh dengan kasih karunia dan kuasa dari Tuhan. Keberanian Stefanus dalam memberitakan Injil ya membuat beberapa orang tidak senang ya. Ada yang tidak suka ya. Dorang mengiri dengan ini kelebihan yang dimiliki Stefanus. Ya, ada yang cemdang. Dorang ganu kan adik-adiknya begitu. Ada beberapa orang Yahudi dari berbagai daerah yang mulai berdebat dengan Stefanus karena mereka tidak suka adik-adik dengan apa yang dia ajarkan. Ya, orang kalau ada penolakan begitu adik-adik mau cari-cari orang kesalahan, mencari-cari hal ya. Mereka tidak bisa menandingi hikmat dan kuasa Roh Kudus yang ada pada Stefanus. Jadi mereka mencari cara untuk menjatuhkan ini Stefanus ya. Jadi diam-diam mereka ini mulai menghasut orang-orang yang sudah mengatakan bahwa Stefanus ini menghina Musa, menghina Allah. Mereka juga membuat cerita-cerita bohong, cerita-cerita hoak ya. Mengatakan bahwa ini Stefanus akan meruntuhkan ini bait Allah, mengubah adat istiadat yang diajarkan Musa. Akhirnya mereka menggunakan itu cara yang licik itu adik-adik. Bagus tuh begitu? Tidak baik ya adik-adik. Bagus, jangan ditiru untuk mengalahkan ini Stefanus. Ya, caranya ya dengan menghasut atau membuat beberapa orang marah terhadap Stefanus dengan mengatakan bahwa Stefanus telah mengucapkan kata-kata hujat atau menghina Musa dan Allah. Padahal Stefanus tidak mengatakan itu adik-adik, ya. Tapi cara mereka ternyata berhasil, ya. Mereka menghasut orang sana sini berhasil adik-adik. Mereka termakan dengan hasutan orang-orang yang nak suka Pak Stefanus. Bagaimana reaksi Stefanus adik-adik? Apakah ini Stefanus menjadi sedih atau marah? Tidak adik-adik ya. Luar biasa. Jadi Stefanus tidak marah, tidak dendam, tidak benci ya. Dalam persidangan di mahkamah agama itu malah Stefanus dorang kasih banyak pertanyaan yang mau mempermasalahkan, menyudutkan ini pengajaran dari Stefanus ya. Tetapi Stefanus tidak gentar. Stefanus memanfaatkan untuk memberitakan Injil sekalipun dia sudah tersudut. Dia menceritakan isi dari kitab suci. Dia mengkhotbahkan bahwa banyak nabi-nabi yang ditolak oleh bangsanya. Ya, padahal mereka adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Sampai akhirnya Tuhan Yesus pun disebut orang benar, asli ditolak dan dibunuh oleh persepakatan ya. Jadi dia berkhotbah ya dalam momen tersebut adik-adik. Dan adik-adik, apa yang dikhotbahkan Stefanus didengar oleh mahkamah agama itu tentu saja orang-orang yang ada di dalam ya, maka yang ada di dalam sekitaran mahkamah agama itu ada imam besar, ada pengikut-pengikut mereka. Dorang jadi marah saat dorang dah dengar ini Stefanus menyampaikan Injil. Nah adik-adik, kematian Stefanus yang mati martir juga bagian dari rencana Tuhan untuk menyebarluaskan firman Tuhan ya. Tuhan memakai Stefanus untuk menjadi martir, yaitu orang-orang yang mati karena memberitakan Injil. Dan orang-orang seperti itu mendapat upah dari Tuhan di surga. Ya adik-adik, karena sudah memberikan hidupnya, bahkan mati untuk Tuhan ya. Nah adik-adik, Stefanus adalah contoh orang yang berani bersaksi tentang Yesus, bahkan ketika ia menghadapi bahaya. Jadi Stefanus penuh dengan kuasa Roh Kudus yang membuatnya mampu melakukan mujizat dan berbicara dengan hikmat ya, hikmat dari Tuhan tentunya. Jadi Stefanus menunjukkan itu kasih yang besar kepada orang-orang yang sudah menganiaya Stefanus. Adik-adik, kalau ada yang berbuat jahat, apakah adik-adik juga akan berusaha untuk membalasnya? Encik tanya. Ada yang mau balas? Ya. Waduh, tentu ada yang bilang, oh Enci mau lempar kapas kong isi batu. No, dorang kok so jahat Enci, masa kok anak mau balas ya, masa kok mau kasih biar sakit dong tuh Enci kena batu. Nah adik-adik, bukan demikian yang dilakukan oleh Stefanus ya. Nah mereka sudah memberikan teladan. Yesus juga ya memberikan teladan. Waktu Tuhan Yesus dihina, difitnah, dicaci, dimaki, Tuhan Yesus
tidak membalas kejahatan dengan kejahatan seperti Stefanus juga ya, tetapi mereka malah mendoakan yang baik untuk mereka yang sudah jahat ya. Kalau Tuhan Yesus berdoa bagaimana adik-adik? Ya, Tuhan Yesus bilang, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau Stefanus dia berdoa, dia bilang, jangan tangguhkan dosa ini kepada mereka. Ya, luar biasa adik-adik. Mereka baik hati, bahkan kepada orang-orang yang kejam terhadap mereka. Jadi adik-adik, kita harus meniru itu teladan mereka ya, teladan dari Stefanus, teladan dari Yesus Kristus, mengampuni orang yang membenci kita, mengampuni orang yang sudah jahat, yang dengki kepada kita. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Nanti ada waktu Tuhan mau tangkap itu orang-orang jahat, backing mereka bertobat, tetapi semuanya menurut waktu dan kehendak Tuhan ya. Jangan orang main hakim sendiri ya adik-adik. Dengan begitu adik-adik, kehidupan Kristus Yesus akan nyata dalam kehidupan adik-adik ya. Adik-adik akan berbuah-buah Roh Kudus sehingga Tuhan dimuliakan dalam torang pesikap hidup senantiasa ya. Ada lagi teladan dari Stefanus. Dia begitu berani berbicara mengenai tentang kebenaran Tuhan Yesus. Stefanus menunjukkan kasih dan pengampunan yang besar bahkan kepada orang-orang yang telah menganiayanya ya. Stefanus adalah contoh orang yang berani bersaksi tentang Yesus bahkan ketika menghadapi bahaya. Jadi ingat ya adik-adik, kita mengikuti teladannya ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan ya. Harus punya kasih, mengasihi, mengampuni ya, memberkati sehingga Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Boleh begitu adik-adik? Dengan demikian maka terpujilah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Amin. Yang menjadi ayat hafalan kita terdapat dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang ke-15. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Nah adik-adik, kita akan akhiri pembelajaran kita kali ini. Kita akan berdoa, mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar lagi tentang pribadi-Mu. Terima kasih untuk teladan-Mu ya Tuhan. Lewat pembelajaran kali ini kami diajar untuk senantiasa mengasihi, mengampuni, memberkati orang lain. Karena itu mampukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat yang hidup. Kami berdoa biar hanya Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Demikian pembelajaran Bina Anak kita kali ini. Inci mengucapkan terima kasih bagi semua yang sudah menyaksikan YouTube channel ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, dadah, Tuhan Yesus memberkati.